Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV Benny RH. Bersama saya Benny, dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan HTML ke tag form ya. Baik, kita langsung saja bahas apa sih yang disebut dengan form. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ini ya, di website-website yang terkenal kayak Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, bahkan di Google sekalipun. Nah, ini ada yang namanya inputan ya. Nah, inputan ini salah satu bagian dari form. Nah, jadi apa itu form? Form adalah sebuah media yang digunakan untuk meminta input dari user, masukannya berupa teks, bisa juga berupa file dan lain sebagainya. Intinya form itu digunakan untuk menyimpan data dari user ke dalam sistem gitu ya. Nah, bentuk dari form sendiri ada banyak ya. Ada ini disebut sebagai text field ya. Ini disebut sebagai button nih. Dua ini text field namanya. Kemudian nih button, kemudian ada lagi yang disebut dengan radio button nih yang seperti ini termasuk input juga. Ada yang disebut checkbox gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi jenis dari form itu ada banyak tadi ya. Oke, sekarang gimana caranya membangun sebuah form pada HTML? Pada HTML ya. Oke, kita coba. Ini saya copy paste aja. Enggak usah lah ya. Jangan di copy paste ya supaya teman-teman paham. Saya masuk ke latihan 1 seperti biasa. Dokumen, kemudian tutorial HTML ya. Kemudian latihan, atau saya bikin form baru aja ya. Ini saya copy paste di sini, belajar form, belajar underscore form gitu ya. Oke, kita buka dengan notepad. Kemudian nah, form itu dibuat menggunakan tag form ya. Form itu dibuat dengan tag form seperti ini, form. Kemudian di sini ada action, tapi action ini dia nggak berfungsi ya, belum berfungsi karena kita belum belajar HTML. Dia akan berfungsi kalau kita tambahkan bahasa lain seperti JavaScript atau PHP atau ASP dan lain sebagainya ya. Kemudian ada target juga, ini juga nggak terlalu berfungsi ya kalau bagi kita. Kemudian ada juga method. Nah, tapi yang jelas kalau di awal-awal teman-teman gak usah pakai 3 atribut ini ya, karena kita bahasnya baru HTML. Kemudian form ini tagnya harus ditutup ya. Oke, kemudian nih, pertama-tama kita mau ngapain? Nah, kita akan menampilkan satu jenis atribut ya, satu jenis form, yaitu text field. Caranya gimana? Nah, dia menggunakan yang namanya tag input. Nah, type, kemudian di sini ada teks ya, teks sudah. Kemudian kita save, kita buka di browser ya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Misalnya kurang rapi atau enggak ada tulisan sama sekali, kita tambahkan nama, save. Oke, gitu ya. Kita tambahkan yang lainnya, atribut lain. Form data, formulir data ya, data pengunjung misalnya H3. Oke, slash H3 ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba tambahkan misalnya selain nama ada apa tuh, nama, kemudian ada jenis kelamin biasanya ya, jenis kelamin. Pakai apa tuh jenis kelamin? Jenis kelamin itu biasanya menggunakan yang namanya radio button ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah pakai radio button. Saya copy aja. Buat type text radio button. Nah, name-nya harus sama. Jenis saja ya. Kemudian di sini laki, pria ya.
pria, kemudian kita kasih tanda mutlak seperti ini, baru di sini wanita. Oke. Nah, di sini pria, di sini wanita. Oke, sudah. Saya kira ini di enter aja supaya nggak terlalu ini. Save, nanti hasilnya seperti ini. Oke, saya akan jelaskan dulu nih mulai dari teks ya. Teks itu input type teks itu untuk apa? Nah, ini adalah menampilkan formulir dalam bentuk kotak seperti ini yang bisa kita isikan dengan karakter apapun gitu ya. Kita ketikkan mau angka, mau simbol kayak, nah bisa seperti itu. Kalau radio button, ini disebut sebagai radio button ya. Radio button ini untuk melakukan pemilihan. Maksimalnya cuma ada satu pilihan yang bisa kita cek atau kita bukan centang ya, bisa kita pilih dari beberapa pilihan. Contohnya jenis kelamin kan dia menggunakan, kan manusia kan nggak ada yang jenis kelaminnya dua ya. Saya yakin nggak ada kecuali orang yang kelainan ya. Oke, jenis kelamin itu pasti pria atau wanita. Jadi bisa kita pilih salah satunya aja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian itu untuk radio button ya. Jadi button yang menyediakan pilihan dan pilihan tersebut cuma bisa dipilih salah satunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada radio button itu adalah name-nya ya. Name untuk radio buttonnya harus sama. Kalau nggak sama, misalnya ini jenis 1 untuk yang pertama, ini jenis 2, kita save. Nah, nanti nih dua-duanya bisa kepilih teman-teman ya. Makanya untuk untuk radio button yang satu grup itu name-nya harus sama. Oke. Save, kemudian nah seperti itu ya. Kemudian selain radio button, teman-teman ada juga di sini checkbox ya. Nah, checkbox ini beda dikit dengan radio button. Kalau checkbox itu dia ada pilihan tapi bisa dipilih lebih dari satu. Bisa kita cek lebih dari satu. 1, 2. Nah, gini ya. Cara bikinnya gimana? Oke, cara bikinnya gini. Ini kita BR aja supaya tampilnya di atas di bawah ya. Kemudian di sini misalnya hobi gitu ya. Hobi kita ada satu sepak bola, kemudian berenang gitu kan. Nah, membikin checkbox itu menggunakan text select ya. Select, kemudian tutup selectnya, select. Nah, kemudian di sini untuk itemnya kita menggunakan yang namanya option gitu ya. Bukan. Salah ini, bukan. Salah, input ya, pakai input. Type sama dengan check box gitu ya. Kemudian di sini sepak bola. Kemudian di sini kita kasih pemisah ya. Sepak bola. Kemudian apa itu? Sampai sepak bola itu ada tadi berenang. Kemudian habis berenang itu ada goes ya. Ada goes. Atau bersepeda ya. Bersepeda. Nah, gitu. Kita save, nanti kita lihat hasilnya. Nah, jadi ada tampilannya, ada sepak bola bisa kita pilih, berenang bisa kita pilih, bersepeda bisa kita pilih. Dan name-nya nggak mesti sama untuk checkbox ini ya. Beda dengan radio button. Jadi setiap radio button name-nya harus sama untuk yang satu kelompok ya. Oke, kemudian selain checkbox itu ada apa lagi? Nah, ada submit button dan ada reset button. Submit button itu apa? Oke, kita tambahkan di sini BR dulu. Submit button, input type sama dengan submit ya. Value sama dengan value ya. Value, klik atau simpan boleh. Kemudian kalau yang reset gimana? Sini kita tambahkan di sini aja, nggak usah ada BR. Put type sama dengan reset. Value batal ya. Kita save, nanti hasilnya gimana. Oke, ini kita isikan. Pilih pria misalnya. Oke.
Kalau kita klik, jadi yang submit ini fungsinya untuk menyimpan ya, menyimpan data ini ke dalam format lain. Nah, tapi karena atribut action ini nggak ada, jadi klik ini belum berfungsi ya. Oke. Nah, kalau reset ini fungsinya untuk apa? Untuk menghapus semua isi yang ada di bagian form ini. Nah, gitu. Jadi semua apa isian baik di checkbox, radio button maupun di mana nih di edit text atau text field ini semuanya akan dihapus ketika kita mengklik batal atau tombol reset gitu ya. Nah, itu untuk form. Sebenarnya ada masih banyak lagi bentuk form. Nah, saya akan jelaskan satu persatu melalui tutorial ini ya. Oke, selain ini, nah tips ya, tips kalau teman-teman ngoding form, ini kan dia nggak rapi ya. Maksud saya titik duanya, kemudian ya nggak rapi lah, nggak sejajar. Nah, teman-teman bisa mensejajarkannya dengan menggunakan tag yang sebelumnya sudah kita pelajari di tutorial text formatting, yaitu menggunakan tag preformatted atau tag pre. Kita nggak usah pakai BR lagi kalau ada tag pre ini gitu ya. Oke, kemudian kita bisa sesuaikan. Nah, ini kita sesuaikan titik duanya supaya sejajar gitu, sejajar. Kita save. Nah, dan lihat. Nah, ini kita harus berhati-hati menggunakan tag ini ya, supaya ya itu tadi, supaya karena dia akan menampilkan output sesuai dengan codingnya ya, sesuai dengan codingnya, format codingnya. Jadi kalau di codingnya ada enter gini, maka dia akan ditampilkan ada enter gitu ya. Oke, di sini kita bisa ratakan saja ini gini. Kemudian yang ini bisa kita taruh di sini ya. Ups, supaya rapi ya. Ini tips aja sih kalau teman-teman pengen. Oke, mungkin di sini tab satu lagi. Oke, satu lagi mungkin. Save. Nah, gitu ya. Ini tips yang bisa saya kasih kalau teman-teman pengen tampilan ininya rapi ya. Tampilan formnya rapi. Nah, di sini kita akan belajar yang tag untuk form yang lainnya. Pertama, nih. Tag apa namanya? Field set. Ada field set ya. Ini ditutup di sini. Field set. Set, kemudian fungsinya untuk apa? Coba kita save. Nah, fungsinya untuk menambahkan garis nih. Nah, itu ya, keren ya, daripada tampilan biasa nggak kurang keren gitu ya. Kemudian kita bisa kasih tag legend ya. Legend ini untuk apa? Kita lihat isi data berikut, isi data /legend. Oke, save, kemudian nah, jadi ada tampilan sebuah teks di sini di antara teks ini di antara garis yang ini ya. Ini karena efek tag legend ini. Saya pengen contohnya, misalnya teman-teman pengen tulisan isi data ini berada di tengah-tengah sini, bisa nggak ya? Nah, kita coba aja, kita pakai span, kemudian style ya, kemudian bisa nggak teks, oh jangan, kita pakai center ya, center, kemudian di sini /center, bisa nggak di rata tengah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak didukung di HTML5 gitu ya. Oke, berarti kita harus pakai style ya, style. Saya lupa nih coding untuk center nih apa, bukan, span, maaf, span, style sama dengan text align sama dengan center, maaf, bukan sama dengan, titik 2 ya, kemudian titik koma, tutup di sini, kemudian di sini center. Oke, bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, berarti nggak usah lah. Oh, bukan center, ini span, maaf. Kemudian
hapus ya. Nggak bisa ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita lewati saja. Oke, kemudian ini untuk field set. Dan sekarang, nah ini selain selain jenis-jenis yang ini, form itu masih ada banyaknya. Kita akan coba bahas bersama. Oke, ini di sini ada linknya, teman-teman bisa lihat input types ini ya. Di form element aja dulu ya. Form element. Jadi ada form itu ada yang input, kemudian ada label, ada select. Yang label nih nggak usah ya, karena ini nggak terlalu digunakan saat ini. Kita langsung ke select. Select ini untuk apa? Nah, select ini fungsinya untuk menampilkan select box atau yang disebut sebagai combo box ya. Misalnya golongan darah, gitu aja ya, golongan darah. Nah, ini select, kemudian di option darahnya misalnya AB, option, kemudian option lagi O, option, dan seterusnya ya. Kalau teman-teman pengen, sini slash select kita tutup ya. Nanti munculnya seperti apa? Nah, gini, jadi muncul combo box. Ini namanya combo box, yang kita bisa pilih salah satu dari item yang ada, gitu ya. Oke, itu untuk select. Kemudian untuk text area. Text area itu untuk apa? Teman-teman bisa perhatikan di sini, text area itu dia biasanya digunakan untuk alamat ya. Kemudian text area, di sini harus ada kolom itu ya. Untuk berapa kolom kita pengennya, misalnya 50 karakter yang bisa dimuat ke samping ya. Kemudian row-nya bisa 4 gitu ya. Kemudian text area. Oke, gitu, kita save. Perhatikan. Nah, jadi bedanya text area calls ya, calls, kemudian di sini rows. Nah, gitu ya. Nah, ini calls itu berarti ke samping ini dia bisa sampai 50 karakter ya, karena kita kasih 50 di sini. Kalau dia 20 berarti di sini bisa 20 karakter gitu ya. Kalau row ini ke bawah berarti bisa 4 karakter. 4 baris 1 2 2 3 4. Nah, gitu ya. Itu untuk text area. Bedanya dengan text field. Kalau text field ini cuma 1 baris dan maksimal karakternya itu 255. Nah, kalau text area itu maksimal karakternya tidak terbatas. Batasnya adalah batas memori RAM atau hard disk PC kita, gitu ya. Ini untuk jenis yang selanjutnya adalah text area. Untuk button tuh sama seperti submit ini ya, sama aja fungsinya. Coba kita praktekkan button. Nah, bedanya kalau button tuh dia pakai tag button, bukan pakai input ya. Button simpan, oke, slash button ya. Hasilnya seperti apa? Oke, jadi nanti muncul button di sini. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kemudian jenis yang lain tadi field set sudah, legend sudah, data list. Oh, ini nggak perlu kita pelajari. Option juga sudah karena ada di select ini ya. Oke, kemudian selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya itu ada ini. Nih, kita akan pelajari tentang input types ya. Oke, input types ini cukup menarik ya untuk dipelajari. Kenapa? Nah, karena alasannya ini ada banyak alasan. Bervariasi ya. Input yang pertama itu teks katanya. Oh, sulit ya, sulit. Oke. Kalau gini kayaknya ke teman-teman sulit untuk pelajarinya. Coba saya sederhanakan ya. Ini untuk button kita belum coba ya. Nih misalnya kalau pengen dicoba, oke, berarti saya hapus aja dulu ini ya. Saya hapus dulu aja. Oke, biar nanti kita mulai dari awal lagi. Sini kita copy aja. Button, copy, paste. Hasilnya seperti apa? Hasilnya button ini ya. Karena dia harus ada value-nya. Sama dengan
button atau tombol, kita save. Nah, muncul ya. Kemudian untuk checkbox tadi sudah ya, checkbox tadi yang itu, yang checklist itu bisa kita pilih. Kalau color gimana? Color, oke, color. Ups. Save. Nah, kalau color itu untuk nih ada color picker, kalau kita klik jadi nanti kita bisa memilih kombinasi warna di sini. Itu untuk type color. Kalau untuk type date gimana? Oke, type date. Type date, save. Nah, jadi kita bisa memilih DD ini singkatan dari day, MM ini singkatan dari month, YY ini singkatan dari year. Jadi D untuk tanggal hari, M untuk bulan, ini tahun. Kalau diklik, nah jadi kita bisa memilih tanggal, misalnya tanggal spesial tuh tanggal 16 atau 14 atau 15 contohnya. 14. Nah, jadi dia otomatis memasukkan tanggal tersebut di sini ya. Kemudian ada date time local. Fungsinya untuk apa? Kita coba aja. Oke. Kita save, kemudian datetime lokal itu dia selain tadi ada tanggal tapi juga ada yang namanya waktu ya, waktu jam ya. Ini jam, kemudian ini menit. Jamnya bisa kita pilih dalam format 24 jam, menitnya juga. Nih kita bisa scroll ke bawah nih ya, scroll di pakai mouse. Kalau ini juga bisa scroll ke bawah. Oke. Nah, gitu. Jadi bisa kita pilih tanggal dan jam. Kalau untuk email gimana? Coba ya. Coba aja save. Nah, kalau untuk email itu biasanya nih untuk validasi ya. Jadi kalau dia mendetek tidak ada tanda gini, nah misalnya emailnya kita masukkan nih muncul tooltips kan, please enter part of nah gitu ya. Tapi kalau di edit text biasa yang di sini ya teks, kalau kita kalau kita arahkan ke sini ya nggak muncul apa-apa ya. Itu bedanya dengan input type email. Kalau file untuk apa? File ini rahasia nih, rahasia. File ini untuk untuk mengupload file gitu teman-teman. Jadi misalnya kita membangun website untuk mengupload video kayak YouTube tuh. Jadi kita bisa memilih video yang kita akan upload dengan menggunakan type file ini ya. Ini misalnya kita tinggal pilih open dan nanti di sini video kita akan di nama video kita akan ada di sini dan nanti bisa kita upload dengan coding tentunya. Tapi kalau di sini kan nggak ada codingnya, jadi nggak bisa ya. Karena ini mengenal doang. Nah, kemudian untuk hidden ini coba saya kasih dan saya taruh di bawah datetime lokal ini ya. Harusnya setelah datetime lokal ada teks dan file ya. Nah, kenapa di sini kosong? Karena hidden ini adalah input yang tidak ditampilkan ya, tapi ada. Gunanya itu untuk meng-carry, membawa nilai dari satu halaman ke halaman yang lain tanpa kita ingin user itu tahu bahwa nilai itu ditampilkan di sini. Ya, gitu fungsinya. Jadi untuk menyembunyikan nilai yang dibawa pada suatu halaman website. Fungsinya banyak nanti kalau teman-teman apalagi sudah masuk bahasa pemrograman scripting ya, contohnya PHP gitu. Banyak tuh fungsi dari hidden tuh. Oke, kemudian untuk image gimana? Image kita coba aja. Save. Kemudian refresh. Nah, image ini untuk menampilkan gambar ya, harus ada src di sini. Nggak usah kita coba. Kalau untuk month gimana? Jadi saya pengen teman-teman benar-benar ini ya, benar-benar tahu lah ya. Untuk month, jadi kita bisa memasukkan nama bulan dan tahunnya, nah gitu ya, tapi dalam format bahasa Inggris. Kalau untuk number, nah kita coba aja semua deh, kita aja coba semua aja deh. Nah, tadi sampai month ya. Oke. Nih untuk number itu jadi sebuah edit text yang ada ininya, yang bisa kita ketikin. Kalau kita mengetikkan huruf atau karakter yang nggak bisa ya, yang bisa cuma angka. Nah gitu, bisa kita tambah-tambah, nah gitu ya, dikurangi menggunakan tombol drop up dan drop down. Kemudian untuk password, nih password tuh bedanya dengan edit text biasa. Kalau edit text biasa kan diketik seperti ini kelihatan hurufnya. Kalau password tuh kalau diketikin
Nah, yang muncul itu adalah kode rahasia. Radio button sudah ya. Ini radio button tuh yang ini. Kemudian range itu untuk menampilkan nih sejenis slider. Jadi kalau kita geser-geser itu nilai slidernya akan bertambah maupun berkurang, tergantung ya. Reset sudah juga, nggak usah kayaknya. Kemudian apalagi submit juga ya, nggak usah. Oke, berarti setelah range tadi ada search ini untuk mencari. Nah, kalau jadi dia otomatis menampilkan nih tombol X. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk menghapus apapun yang sudah kita ketikkan di dalam komponen search tadi. Oke. Kemudian tel ini untuk nomor telepon ya, kalau nggak salah. Singkatan dari telepon. Jadi kalau kalau teman-teman memasukkan huruf, nanti akan ada simbol merah seperti ini. Nih, kalau dia di teks biasa kan nggak ada. Oh, ada ya, nggak apa-apa. Tel itu telegram atau telepon ya, saya lupa ya. Untuk teks juga sudah, berarti nggak perlu kita bahas. Gimana untuk time? Range, search, tel, need time. Ini untuk input jam ya, dalam format 24 jam. Oke, ini jam 13.52 misalnya. Kalau yang URL ini kurang lebih aja seperti teks, cuma fungsinya nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu penting buat saya sih sebenarnya. Jadi nggak usah lah, nggak usah dibahas. Nah, kemudian untuk week gimana? Week itu digunakan untuk memilih minggu keberapa dalam satu tahun. Jadi satu tahun itu terdiri dari 56 minggu ya, kalau nggak salah. Oke, misalnya Desember nih, 52 minggu. Oke, berarti kita bisa memilih minggu keberapa. Misalnya kita menjadwalkan pada minggu ke-50 tahun 2021. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari tag input. Nilai atribut type-nya, maksudnya type dari tag input ya, macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita bisa sesuaikan ya. Nah, sekarang yang cukup menarik juga ini ya, tentang ini saya akan coba hapus dulu yang tidak diperlukan ya, tentang teks ya. Nah, teks ini nggak usah ya. Oh, biarin aja deh supaya teman-teman bisa lihat ya. Teks. Jadi di sini kita bisa menambahkan atribut size. Misalnya berapa? 50. Coba kita save. Perhatikan ya, setelah ini datetime lokal nih, mana teks ya? Type text data. Oh, nih teksnya ini ya. Perhatikan, nah ukurannya menjadi 50 karakter. Jadi kalau kita kasih 50 ini, ukurannya menjadi 50 karakter. Kalau kita rubah menjadi 4, nah jadi ukurannya menjadi 4 karakter. Ini bisa kita gunakan untuk memasukkan tanggal ya. Misalnya tanggal itu size-nya 2 ya. Kan ada 2 karakter, untuk bulan juga 2, dan untuk tahun 4 karakter ya. Bisa kita atur seperti ini menggunakan size. Jadi ukurannya nanti akan menyesuaikan. Bisa nggak diatur untuk atribut yang lain selain teks? Coba kita lihat. Nah, nggak bisa ya untuk button, untuk color nggak bisa juga, untuk date nggak bisa juga, kalau untuk yang lokal nggak bisa ya pasti. Nah gitu, jadi khusus untuk teks aja. Kemudian teks sama ini ya, number ini pasti bisa, number, kemudian password bisa ya. Nah gitu ya, number ini number ya, number ini menggunakan atribut lain ya untuk menentukan size nya. Nah itu untuk salah satu atribut yang menarik. Nah kemudian atribut lain juga yang menarik ya, Oke, ada atribut apa lagi? Nah, ada atribut read only. Ini untuk input type text ya. Coba kita copy. Di sini ada teks. Saya ini aja. Atau saya pakai contoh ini ya. Nah, ini adalah tulisan John. Oke, dia ada tag only, read only, atribut tag on read only ya. Apa maksudnya? Nah, kalau sebuah text field ada atribut read only, berarti dia cuma bisa dibaca ya, nggak bisa diketikin. Nih saya ngetikin di keyboard nih,
nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau saya ngetikin di sini bisa. Nah gitu ya, jadi tulisannya nggak bisa kita rubah gitu ya. Kemudian ada tag value. Tag value itu untuk menampilkan nilai-nilai yang kita tuliskan di sini ke tampilan formnya. Apapun yang kita ketikin di sini pasti muncul di formnya. Nah, di edit text gitu ya. Kemudian ada lagi atribut disabled. Nah, ini penting juga karena pada beberapa kasus ini juga digunakan ya. Disabled ini gunanya beda dengan ini ya, beda dengan yang read only. Kalau read only itu kita masih bisa melihat nih, bisa kita klik edit textnya, tapi kalau edit text field, tapi kalau sudah pakai disabled dia nggak bisa diapa-apain dan warnanya pun berubah ya, warna text fieldnya. Oke, dia bisa dibaca sih. Oke, kemudian ada atribut size tadi sudah ya, size. Kemudian ada max length nih, max length, maksimum length, panjang maksimum maksudnya. Kalau kita tambahkan max length ini untuk teks ya, max lengthnya 4, jadi cuma bisa memasukkan 4 buah karakter gitu ya. Berapapun kalau kita ketikkan di keyboard lebih ya nggak bisa, tetap bisa 4 karakter. Kalau 5 gimana? Berarti di sini cuma bisa 5 karakter. Nah gitu ya, paham ya. Beda dengan size-nya. Size itu untuk ukuran ininya, ukuran edit text field-nya ya. Kalau di sini 3, ukurannya yang berubah, bukan karakternya ya. Tuh, karakternya itu mengikuti max length ini. Jadi misalnya teman-teman bikin website untuk memasukkan nama, maksimalnya 30 karakter. Nah, maka ditaruh aja max length, jadi pengguna nggak bisa memasukkan lebih dari 30 karakter untuk namanya gitu ya. Itu untuk max length. Kemudian ada atribut min max. Nah, min max ini digunakan untuk number biasanya ya, number sama date juga ya, date. Oke, kita lihat aja fungsinya ya. Saya nggak akan nyontohin di coding ya, langsung di W3 School aja. Pertama tadi min max untuk tipe number ya. Fungsinya apa? Min di sini nilainya 1, artinya nilai yang ada di number ini dia nggak mungkin ditaruh di bawah 1 ya. Kalau max ini maksimalnya 5. Nah gitu ya. Kalau kita ketikin bisa nggak? 6. Bisa, kalau diketik bisa, tapi yang nggak bisa itu ini. Yang nggak bisa itu ketika kita tambahkan melalui button drop up ini ya. Nah, kalau kita pengen minimalnya -7 ya tinggal kita rubah, kemudian bisa kita sampai -7 ya. Kita kurangi sampai -7. Kemudian maksimalnya sampai 18. Oke, berarti -7 minimalnya, maksnya sampai 18 seharusnya ya, dan nggak bisa lebih. Nah gitu ya. Oke, kalau date and time ini interval ya, jadi minimalnya misalnya ada sebuah website yang minimal boleh diakses oleh orang yang lahir di tahun 2000 bulan 1 tanggal 2. Nah maka ada minnya. Nah gitu ya. Kalau dia memasukkan apa tahun, nah jadi dia muncul di sini di tampilan ini maksimal minimalnya tahunnya nggak sampai semua tahun ya. Kalau nggak ada minnya ini nanti tahun yang ditampilkan itu sebelum 2000 kan ada 99 ya, tahun 99, 98 dan seterusnya. Jadi semua tahun itu ditampilkan kalau nggak ada min ini. Tapi kalau ada min ini jadi dia sesuai dengan yang kriteria ini ya, tahun 2000. Oke. Kemudian max ini, max ini adalah untuk menentukan tanggal maksimum yang ditampilkan, tanggal dan tahun, bulan dan tahun maksimum ya, tanggal, bulan dan tahun ya. Jadi kebalikan dari yang min. Min tadi tahun atau tanggal minimum yang ditampilkan. Kalau max ini tahun, bulan dan tanggal yang maksimum ditampilkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Fungsinya ya kita bikin, misalnya kita pengen bikin website yang boleh diakses untuk kelahiran 79 ke bawah. Nah, berarti kita taruh maksimalnya 1979 bulan 12 tanggal 31 gitu ya. Sehingga 1980 itu nggak nampil di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk
multiple. Nah, ini mau apa? Multiple. Multiple ini coba ya. To select multiple, hold down. Oke. Ini misalnya kita akan mengupload 2 buah file. Nah, jadi kalau tanpa multiple, yang kita bisa pilih cuma satu file ya. Satu file gini. Coba kita hapus ya. Oke. Nih, kita nggak bisa memilih 2 buah file, ya kan? Dengan menekan tombol shift pun nggak bisa ya. Nah, open cuma satu aja, tapi kalau ada multiple di sini, saya bisa memilih lebih dari satu file, misalnya 5 file. Nah, ada tulisannya 5 atau 6 file. Tadi saya milih 6 file ternyata. Oke. Kemudian itu multiple. Sekarang pattern nggak usah ya. Placeholder. Apa itu placeholder? Oke. Klik try yourself. Placeholder adalah nih, hint. Saya lebih suka menyebutnya hint ya. Hint atau petunjuk yang muncul di dalam sebuah input ya. Kalau kita mengetikkan mengetikkan sesuatu ya, nanti tulisan ini akan hilang. Nah, itu sebagai petunjuk apa yang harus kita masukkan. Contohnya ini masukkan nomor HP, contohnya 123 strip 45 strip 678 gitu ya. Jadi ini merupakan petunjuk memberitahu user bahwa kita harus memasukkan angka, bukan huruf, bukan karakter gitu ya. Bukan simbol. Oke, itu untuk placeholder. Bisa digunakan untuk type tel maupun apa ya, type tel maupun type text ya. Dan password bisa juga kalau nggak salah. Tinggal teman-teman coba ya. Kemudian ada atribut required, ini juga lumayan berguna. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya nih, kalau teman-teman kosongkan sebuah isian, baik itu teks, input type text maupun password dan lain sebagainya, kalau kita kosongkan ini, nggak kita isi, kemudian kita tekan submit, nah nanti akan muncul tooltips, tolong please fill out this field, artinya tolong masukkan nilai ke dalam file ini ya, maksudnya gitu. Tapi kalau kita ketikkan sesuatu beri nilai, ketika kita submit nggak ada error ya. Nah gitu ya. Itu fungsi dari required, artinya untuk validasi bahwa sebuah edit text, sebuah form itu nggak boleh kosong ya, contohnya. Oke, misalnya nanti ditambahkan di password tuh supaya passwordnya nggak dikosongkan, makanya tambahkan required ya, atribut required. Selanjutnya step ini kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu. Autofocus juga sebenarnya nggak perlu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau autofocus ini ketika website dijalankan, jadi kursor kita langsung tertuju ke sini. Jadi edit text yang ini yang difokuskan, autofocus yang aktif sebenarnya ya. Coba kita pindahkan autofocusnya ke yang kedua. Hasilnya gimana? Harusnya yang kedua ini, harusnya yang kedua ini yang autofocus. Oke, oh nggak bisa ya autofocus. Coba cek lagi, tes lagi sekali. Oh nggak bisa ya. Oke deh, biarin aja karena ini jarang digunakan ya. Kemudian untuk height dan width, nah ini juga ini sebenarnya pengetahuan aja ya, pengetahuan aja. Nih kalau nih untuk type image itu dia sebenarnya button ya, sebuah input type dengan tipe submit, tapi dia bisa menampilkan tombol berupa gambar seperti ini ya. Jadi mirip fungsinya dengan input type submit, hanya saja simbol yang ditampilkan di sini bedanya, kalau ini menggunakan gambar ya untuk yang image, tapi harus ada src nya seperti saya bilang ya. Oke, kemudian list attribute. Ini gunanya untuk apa sih? List itu nih gunanya kalau kita ketikkan di sini. Nah, jadi kalau kita ketikkan jadi muncul alternatif ya, misalkan C. Nah, jadi muncul pilihan yang ada di sini yaitu Chrome dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan ini bisa kita pilih sama kayak combo box ya. Kemudian autocomplete, sudah aja lah ya. Nah, oke.
Nah, kira-kira seperti itu untuk form. Ada banyak sekali variasi dan ininya ya, kegunaannya. Teman-teman, saya sarankan baca lagi yang banyak, kemudian coba latihan-latihan yang ada di sini ya, yang ada di browser ini, supaya teman-teman lebih memahami fungsi dari komponen tersebut. Siapa tahu ya, siapa tahu di kedepannya teman-teman akan ngoding web. Nah, dan akan sangat berguna tuh kalau teman-teman punya banyak pengetahuan tentang form ya, sehingga desain web teman-teman akan lebih menarik ya, lebih menarik, interaktif gitu ya. Oke, saya kira di situ untuk form. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menampilkan video dan audio uh, menggunakan HTML ya. Dan ini mungkin tutorial terakhir sebelum kita ada latihan-latihan ya. Oke, gitu aja dulu tentang form ini. Terima kasih sudah menyimak. Kemudian apa? Kalau ada yang bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian atas kekurangannya penyampaian materi ini mohon dimaklumi kalau ada ya. Sampai jumpa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.